Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi kelas 10 SMK Ma'arif Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan SMK Ma'arif Kota Magelang. Saya berharap nantinya kita bisa bekerja sama menjadi suatu tim yang solid untuk bisa membangun SMK Ma'arif menjadi sekolah yang unggul dan berprestasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Umatul Khairiyah, biasa dipanggil Bu Uma. Pada bagian kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum yang berlaku di SMK Ma'arif Kota Magelang dan juga terkait dengan pembelajaran atau proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan di SMK Ma'arif Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kelas 10 nantinya kita akan bertemu juga, selain nantinya saya bagian kurikulum, kita akan bertemu di kelas kalian masing-masing. Untuk kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor nantinya akan bertemu saya dengan mata pelajaran fisika. Kemudian untuk kelas 10 kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga serta otomatisasi dan tata kelola perkantoran nantinya kita akan bertemu pada mata pelajaran IPA. Dan untuk kelas 10 tata busana, kita nantinya akan bertemu pada mata pelajaran IPA terapan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait kurikulum yang akan kita gunakan di SMK Ma'arif Kota Magelang. Untuk kurikulum di SMK Ma'arif Kota Magelang, kita akan menerapkan kurikulum 2013 revisi. Nantinya saya akan menjelaskan secara singkat mata pelajaran apa yang ada pada struktur kurikulum untuk pada masing-masing kompetensi keahlian. Untuk kompetensi keahlian yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Saya perkenalkan mata pelajarannya. Mungkin bagi kalian yang dari SMP menuju SMK mungkin nanti akan sedikit bingung karena akan banyak sekali mata pelajaran apalagi yang terkait dengan kompetensi keahliannya. Untuk yang pertama adalah untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Mata pelajaran yang pertama adalah muatan nasional. Untuk mata pelajaran muatan nasional itu ada yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Nantinya alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Selanjutnya matematika dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Selanjutnya sejarah Indonesia dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir untuk muatan nasional adalah bahasa Inggris dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk muatan yang kedua adalah muatan kewilayahan. Yang pertama adalah seni budaya dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Bidang yang ketiga adalah dasar bidang keahlian. Untuk mata pelajaran yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua ekonomi bisnis, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang ketiga, administrasi umum, alokasi waktu 2 jam pelajaran. Dan IPA dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Untuk yang bidang yang keempat adalah dasar program keahlian. Dasar program keahlian terdiri dari mata pelajaran yang pertama, etika profesi, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang kedua, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang berikutnya akuntansi dasar, alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Dan yang berikutnya adalah perbankan dasar dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran bidang yang terakhir adalah muatan lokal. Untuk muatan lokal ini nantinya terdiri dari mata pelajaran yang pertama bahasa Jawa, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang kedua adalah ke-NU-an, alokasi waktunya 1 jam pelajaran. Yang ketiga bahasa Arab, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan agama, alokasi waktu 2 jam pelajaran.
Itu nantinya mata pelajaran yang ada pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk yang berikutnya adalah daftar mata pelajaran untuk kelas 10 pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk yang pertama adalah muatan nasional. Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, alokasi 2 jam pelajaran. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Ketiga bahasa Indonesia, alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Yang berikutnya matematika 4 jam pelajaran. Kemudian sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris 3 jam pelajaran. Untuk yang selanjutnya, muatan berikutnya adalah muatan kewilayahan. Ini masih sama juga. Ada yang pertama seni budaya 3 jam pelajaran. Untuk yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran yang ketiga adalah dasar bidang keahlian yang terdiri dari yang pertama simulasi dan komunikasi digital dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah ekonomi bisnis dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang ketiga adalah administrasi umum dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah IPA dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Untuk yang keempat adalah dasar program keahlian. Untuk dasar program keahlian terdiri dari mata pelajaran yang pertama teknologi perkantoran, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah korespondensi, alokasi waktunya 5 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah kearsipan dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Muatan yang terakhir adalah muatan lokal. Yang pertama dari bahasa Jawa, alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang kedua KNU-an terdiri dari 1 jam pelajaran. Kemudian bahasa Arab 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir keterampilan agama 2 jam pelajaran. Itu untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk yang selanjutnya kita masuk kompetensi yang keahlian yang berikutnya adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Untuk daftar mapelnya yang pertama adalah untuk muatan nasional. Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti terdiri dari 2 jam pelajaran. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran. Yang berikutnya bahasa Indonesia alokasi waktu 4 jam pelajaran. Kemudian matematika juga dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Berikutnya sejarah Indonesia alokasi waktu 2 jam. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk muatan yang kedua ialah muatan kewilayahan yang terdiri dari mapel seni budaya terdiri dari 3 jam pelajaran dan mapel pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang terdiri dari 2 jam pelajaran. Untuk bidang yang berikutnya adalah mapel yang ketiga dasar bidang keahlian, di mana untuk dasar bidang keahlian teknik dan bisnis sepeda motor terdiri dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang berikutnya fisika alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Dan yang terakhir ialah kimia dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk yang keempat dasar program keahliannya. Dasar program keahlian pada teknik dan bisnis sepeda motor terdiri dari gambar teknik otomotif dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Kemudian teknologi dasar otomotif juga alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Kemudian yang terakhir pekerjaan dasar otomotif juga alokasi waktunya selama 4 jam pelajaran. Untuk muatan yang terakhir ialah muatan lokal. Muatan lokal terdiri dari mata pelajaran bahasa Jawa, alokasi waktunya adalah 2 jam. Kemudian KNU-an, alokasi waktunya selama 1 jam pelajaran. Bahasa Arab, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan agama, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Itulah daftar mapel yang ada pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Untuk daftar mapel yang berikutnya ialah daftar mapel pada kompetensi keahlian tata busana. Pada kompetensi keahlian tata busana untuk muatan yang pertama adalah muatan nasional. Ini mata pelajarannya terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan alokasi waktu 2 jam. Kemudian bahasa Indonesia alokasi waktunya 4 jam.
Kemudian matematika juga alokasi waktunya selama 4 jam. Selanjutnya sejarah Indonesia, alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk muatan yang kedua ialah muatan kewilayahan yang terdiri dari mapel seni budaya dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Untuk mapel yang ketiga adalah dasar bidang keahlian dengan mata pelajaran yang terdiri dari yang pertama simulasi dan komunikasi digital dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran, kemudian IPA terapan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran, dan yang terakhir kepariwisataan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk yang keempat adalah dasar program keahliannya. Untuk dasar program keahlian terdiri dari yang pertama pengetahuan bahan tekstil yang nantinya alokasi waktunya selama 3 jam pelajaran. Kemudian untuk dasar desain terdiri dari 3 jam pelajaran juga. Kemudian pembuatan pola juga alokasi waktunya 3 jam. Dan yang terakhir adalah teknologi menjahit dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk yang terakhir adalah muatan lokal. Untuk muatan lokal nantinya ada mata pelajaran bahasa Jawa yang terdiri dari 2 jam pelajaran, kemudian KN-UAN 1 jam pelajaran, bahasa Arab alokasi waktu 2 jam pelajaran, dan yang terakhir adalah keterampilan agama 2 jam pelajaran. Nah, itu adalah daftar-daftar mapel yang nantinya akan kalian ikuti selama di kelas 10 ini. Kalau mungkin kalian masih awam mata pelajaran apalagi yang berhubungan dengan kompetensi keahliannya, nantinya tidak masalah, karena nantinya ketika dalam proses penggiatan pembelajaran nantinya kalian akan bertemu dengan masing-masing guru mapel tersebut, dan guru mapel tersebut nantinya juga akan menjelaskan secara terperinci hal-hal apa yang terkait dengan mata pelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya, tahun ajaran baru di SMK Ma'arif Kota Magelang itu untuk tahun pelajaran 2021-2022 itu dimulai pada tanggal 12 Juli 2021. Nah, untuk kelas 10 ini selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli ialah masa pengenalan lingkungan sekolah atau dengan disingkat MPLS-nya. Nah, selanjutnya ketika nantinya kalian sudah melaksanakan MPLS tersebut selama 3 hari dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, untuk yang berikutnya nanti akan dilanjutkan kegiatan pada tanggal 15 Juli dan 16 Juli 2021, yaitu pada hari Kamis dan Jumat. Nanti kalian akan dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan wali kelas. Nantinya kalian akan bertemu dengan masing-masing wali kelas kalian. Nah, bertemunya via apa? Karena nantinya kita masih dalam masa PPKM, otomatis nantinya kalian tidak bisa langsung tatap muka dengan Bapak Ibu guru wali kelas kalian. Tetapi nantinya aplikasi yang kita gunakan untuk kalian berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas ialah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, nantinya link yang akan digunakan untuk kalian melaksanakan koordinasi tersebut nantinya akan di-share oleh masing-masing wali kelas dari kalian melalui grup WA kalian. Jadi nanti linknya akan kami bagikan. Kemudian silahkan pada hari Kamis dan Jumat tersebut silahkan diikuti sesuai jadwalnya. Nanti dari link yang kami bagikan kalian bisa langsung masuk melalui yang link tersebut, langsung diklik saja. Nantinya apabila ada mungkin hambatan atau kendala untuk pelaksanaan koordinasi tersebut, silahkan bisa langsung menghubungi wali kelas atau juga bisa langsung menghubungi kami dari bagian kurikulum. Selanjutnya saya bacakan secara sekilas untuk jadwal koordinasi wali kelas 10. Nantinya juga akan disampaikan oleh masing-masing Bapak Ibu wali kelas, tapi saya sampaikan di sini lebih awal. Untuk jadwal koordinasi wali kelas 10, untuk yang pertama kelas 10 AKL nantinya pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pada pukul 8 sampai pukul 9.30. Untuk yang kedua adalah kelas 10 OTKP. Ini pelaksanaannya di hari yang sama pada hari Kamis 15 Juli 2021 pada pukul 8 sampai 9.30.
Untuk yang ketiga, untuk kompetensi kalian TB itu dilaksanakan juga pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 10 sampai dengan 11.30. Yang berikutnya untuk kelas 10 TBSM 1 itu hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 10 sampai 11.30. Dan yang berikutnya untuk kelas 10 TBSM 2 itu hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 8 sampai 9.30. Dan 10 TBSM 3 ini di hari Jumat juga tanggal 16 Juli 2021 pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Dan yang terakhir adalah untuk kelas 10 TBSM 4 ini di hari Jumat 16 Juli 2021 dari pukul 10 sampai pukul 11.30. Nah, untuk kelas 10 TBSM 4 ini nantinya karena mungkin pukul setengah 12 mungkin terlalu mepet untuk nantinya kegiatan sholat Jumat. Nantinya mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa berkoordinasi dengan kelas kalian masing-masing. Mungkin nanti waktunya bisa diajukan sehingga nantinya waktunya bisa selesai lebih cepat. Nanti tinggal koordinasi saja antara wali kelas dengan di kelas kalian. Nah, untuk yang berikutnya saya perkenalkan daftar wali kelas 10-nya. Untuk sekarang kenal nama dulu saja. Nantinya untuk wajahnya seperti apa nanti ditunggu pada tanggal 16-17-nya, hari Kamis dan Jumatnya. Nah, itu nantinya untuk kelas 10 TBSM 1 wali kelasnya ialah Bapak Yudi Prakoso SPD. Saya bacakan ini, nanti saya tampilkan nomor HP-nya. Silahkan kalau nanti kalian belum, mungkin wali kelasnya belum bergabung dengan grup WA kalian, nanti kalian bisa WA sendiri dengan Pak Yudi untuk minta bergabung atau kalian masukkan nomornya untuk bisa bergabung di kelas kalian. Nanti ini akan saya tampilkan nomor HP-nya, silahkan bisa kalian simpan untuk bisa kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung kalian menghubunginya. Untuk wali kelas yang kedua ialah kelas 10 TBSM 2 dengan wali kelas Bapak Ferry Wicaksono Eskom. Yang ketiga, kelas 10 TBSM 3 Bapak Ahmad Muflihun SPD. Yang keempat, untuk kelas 10 TBSM 4 dengan Ibu Nurul Hidayah SPD. Yang kelima, kelas 10 AKL dengan Ibu Wigati Pranataning Putri SSI. Yang keenam, kelas 10 OTKP dengan Ibu Amelinda Putri Widyasoni SPD. Dan yang terakhir kelas 10 Tata Busana kelas 10 TB itu dengan Ibu Nur Rohyati SPD. Jadi berikut daftar wali kelasnya. Sekarang kenal nama terlebih dahulu nggih. Untuk yang berikutnya berkaitan dengan proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan. Nah, nantinya karena ini berkaitan dengan pemberlakuan masih berlakunya PPKM yang diatur oleh pemerintah, maka otomatis kita tetap harus mengikuti aturan yang ada. Maka dari itu untuk proses belajar mengajar nantinya kita masih akan dilaksanakan secara daring dalam jaringannya. Nah, untuk proses pembelajaran secara daring ini nanti bisa dilaksanakan, kita akan ada Google Classroom yang akan digunakan. Nantinya silahkan, nanti akan kami bagikan link. Nah, nanti ketika koordinasi tersebut dengan wali kelas, kalian akan memperoleh link yang akan digunakan untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya. Silahkan ketika sudah mendapatkan link tersebut bisa langsung masuk ke dalam kelas masing-masing. Dan ingat, mohon bantuannya, namanya jangan nama samaran, jangan nama karo koncone le celuk-celukan, dengan nama samaran, tapi silahkan gunakan nama asli kalian. Apa maksudnya? Itu nantinya agar mempermudah Bapak Ibu guru untuk memproses atau untuk melaksanakan proses penilaiannya. Jadi nanti kalau nama samaran Bapak Ibu guru tidak tahu nama samaran kalian siapa. Jadi jangan pakai nama-nama gaul, pakai nama yang asli sesuai dengan akte kelahiran kalian. Nanti untuk mempermudah hal tersebut. Selain menggunakan Google Classroom, nantinya juga kita akan menggunakan WA Group nantinya untuk memperlancar proses kegiatan pembelajarannya. Selain itu untuk proses selain kita melalui Google Classroom dan WA, nantinya juga akan ada video conference. Jadi kayak sekedar tatap muka, biarpun tatap muka di dunia maya. Tatap muka di dunia maya nantinya kita akan menggunakan Zoom atau juga bisa menggunakan Google Meet. Nanti tergantung masing-masing Bapak Ibu guru mau menggunakan yang mana.
Nah, kemudian ini juga nantinya selain tiap harinya akan ada mata pelajaran yang kita share melalui Google Classroom, nantinya akan juga ada absensinya. Absensi untuk di Google Classroom akan dilaksanakan setiap harinya. Silahkan untuk setiap hari kalian bisa melaksanakan absensinya. Jangan direkap berapa hari sekali baru absen, masuk, jangan ya. Nah, nantinya silahkan absensinya bisa dilaksanakan setiap hari, karena link untuk absensi juga akan kita bagikan setiap hari. Nah, untuk yang berikutnya adalah terkaitan dengan penilaian. Nah, untuk penilaian nantinya otomatis karena kita masih dalam jaringan untuk jangka waktu yang belum kita ketahui nggih. Nanti untuk yang selanjutnya hal-hal apa yang akan kedepannya seperti apa pastinya akan kita informasikan kepada kalian secara lengkap, secara detail. Nah, selama proses pembelajaran daring ini nanti otomatis seluruh penilaian dari Bapak Ibu guru juga akan dilaksanakan melalui proses daring. Jadi untuk prosedurnya seperti apa nantinya itu akan dijelaskan oleh masing-masing Bapak Ibu guru mata pelajaran terkait. Jadi silakan nanti ikuti semua aturan, ikuti semua hal-hal yang sudah diterapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran tersebut. Biar kalian enak, guru mapelnya juga enak. Untuk yang selanjutnya, selain penilaian harian yang dilaksanakan oleh guru mapel, nantinya juga akan ada penilaian yang akan dilaksanakan secara serentak. Ini secara tesnya secara serentak. Yang pertama adalah penilaian tengah semester gasal. Saya perlihatkan. Untuk penilaian tengah semester gasal berdasarkan kalender pendidikan SMK Ma'arif Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022 itu perkiraannya ada pada tanggal 6 September 2021 sampai dengan 14 September 2021. Nah, untuk PTS ini kemungkinan nantinya akan ada perubahan. Nanti kalau bisa kita tetap akan mengikuti sesuai jadwal, tapi pengalaman sebelum-sebelumnya kita akan menyesuaikan dulu dengan mata pelajaran apa yang sudah kalian terima. Jadi nantinya kalau misal ada perubahan akan kita informasikan kembali. Itu terkait dengan penilaian tengah semester gasalnya. Yang kedua adalah penilaian akhir semester. Nah, ini untuk penilaian akhir semester ini jadwalnya biasanya sudah pasti karena ini sudah tetap. Itu kemungkinan perkiraannya tanggal 1 Desember 2021. Yang selanjutnya adalah untuk penilaian tengah semester genap. Untuk penilaian tengah semester genap itu perkiraannya ada pada tanggal 1 Maret 2022. Masih panjang ini. Untuk yang terakhir adalah penilaian akhir tahun. Untuk penilaian akhir tahun berdasarkan kalender pendidikan SMK Ma'arif Kota Magelang itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2021. Untuk nantinya itu sedikit gambaran untuk hal-hal apa yang akan kita laksanakan untuk proses pembelajarannya. Nantinya untuk informasi lebih lengkap atau mungkin terkait hal-hal apa yang ada perubahan atau informasi apapun akan kami sampaikan kepada masing-masing kelasnya. Saya rasa untuk penjelasan terkait dengan bagian kurikulum saya rasa cukupkan sekian. Nantinya silahkan apabila ada hal-hal yang mungkin belum jelas atau mungkin hal-hal yang belum ada yang mau ditanyakan, nah silahkan kalian semuanya bisa menghubungi kami. Dengan senang hati kami akan menanggapi seluruh pertanyaan kalian. Kita akan menjawab dengan gercep ya, ibaratnya segera mungkin. Nah, itu nantinya akan segera kami tanggapi. Jadi silahkan apapun itu koordinasikan dengan pihak sekolah. Kami siap untuk melayani kalian. Saya rasa dan saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan saya dari kegiatan awal sampai dengan akhir. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.